Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa kelas 11 SMA. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara menganalisis teks prosedur. Saya sudah memilih sebuah teks yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Adapun aspek yang akan dibahas untuk analisis ini adalah aspek struktur dan kaidah kebahasaan. Langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan itu biasanya berisi pernyataan umum atau pengenalan atau pengantar. Nah, sekarang kita lihat paragraf pertama. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam. Nah, ini adalah sebuah pernyataan umum. Dengan demikian, paragraf pertama ini merupakan struktur teks prosedur yang disebut tujuan. Kemudian struktur yang kedua adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kita lihat di paragraf kedua, biasanya dalam satu paragraf itu terdapat satu langkah. Kita lihat paragraf kedua, manakah langkah atau tahapan adakah di paragraf ini? Kita lihat, nah ini adalah merupakan salah satu langkah atau kiat berwawancara kerja. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Selain itu, perhatikan betul. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Kita lanjut ke paragraf keempat. Di situ ada bahasa tubuh pun ikut memegang peranan penting. Kalau kita perhatikan sampai bawah, tidak ada langkah secara tersurat. Nah, berarti kita menyimpulkan sendiri bahwa di sini bahasa tubuh memiliki peranan yang penting, artinya kita harus menunjukkan bahasa tubuh yang baik. Kita lanjutkan lagi ke paragraf di bawahnya. Singkatnya akan lebih baik jika kita mampu menampilkan. Nah, berarti kita harus menampilkan sikap yang antusias. Selanjutnya, pada saat berbicara, hindari uraian panjang lebar dan bertele-tele. Nah, ini juga merupakan sebuah langkah, yaitu menghindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Paragraf selanjutnya, di situ, selama berwawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu langkah juga. Jadilah diri sendiri. Paragraf di bawahnya, pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kalimat yang merupakan langkah atau tahapannya ada di kalimat selanjutnya. Gunakanlah kesempatan bertanya. Nah, ini dengan cara elegan gitu. Kemudian paragraf di bawahnya kita lihat, calon yang mau bertanya dalam formulir ini masih tentang bertanya, berarti masih membahas atau masih berkaitan dengan paragraf di atasnya. Jadi ini tidak merupakan langkah tersendiri ya, di bagian ini tidak merupakan langkah sendiri. Perbesar dulu. Kemudian kalimat terakhir, apakah itu merupakan sebuah langkah? Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Ini bukanlah sebuah langkah, tetapi merupakan sebuah manfaat atau harapan ya. Nah, kita ingat ada satu lagi bagian struktur teks prosedur, yaitu penegasan ulang. Nah, paragraf terakhir merupakan sebuah penegasan ulang karena isinya merupakan harapan atau manfaat. Begitu. Nah, itu tentang struktur sudah selesai. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kita kembali ke paragraf awal. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama itu adalah penggunaan kata kerja imperatif yang yaitu kata kerja yang bersifat perintah yang ditandai dengan penggunaan akhiran kan, akhiran i, dan partikelah. Kita cari saja beberapa sampel yang merupakan
maksud saya kata kerja imperatif. Nah, di sini saya menemukan kata perhatikan, kemudian pastikan, kita lanjut lagi, ada kata hindari, ada jadilah. Nah, yang ini menggunakan akhiran kan, yang ini menggunakan akhiran i, dan yang ini menggunakan partikel lah. Itu struktur kaidah kebahasaan yang pertama. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis itu kata-kata yang berkaitan dengan bidang yang dibahas atau tema yang dibahas. Nah, kita sedang membahas tema wawancara, maka akan ditemukan kata-kata teknis yang berkaitan dengan wawancara. Pastinya kita akan menemukan kata wawancara dulu ya sebagai temanya. Kemudian kita juga akan menemukan kata kualifikasi. Kita cari secara cepat saja, secara beberapa saja, tidak usah semuanya. Kemudian tadi kita sudah menemukan kata kualifikasi ya, kemudian kita juga akan menemukan kata profesional. Di sini juga kita menemukan nominal, gaji, kemudian tunjangan, kemudian ada istilah negosiasi. Nah, itu beberapa kata teknis yang kita temukan pada tema wawancara. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini pernyataan yang mengandung ajakan yang mempengaruhi atau meyakinkan. Kita langsung saja temukan beberapa yang merupakan kalimat persuasif. Nah, saya tandai. Di sini saya menemukan kalimat ini. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Itu adalah kalimat persuasif yang berusaha untuk meyakinkan. Kemudian kita temukan satu lagi. Kita ambil yang ini. Akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Nah, itu juga merupakan kalimat persuasif karena berusaha untuk meyakinkan atau mempengaruhi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam teks prosedur cukup banyak, diantaranya adalah konjungsi yang bersifat melanjutkan atau menunjukkan kelanjutan suatu aktivitas, atau ada juga konjungsi temporal, yaitu yang menunjukkan waktu. Kita bisa bahas salah satunya, misalkan di sini ada konjungsi yang menunjukkan waktu. Nah, di sini ada kata pada. Nah, itu adalah konjungsi. Kemudian ada kata lain, yaitu di sini ada selama. Nah, itu dua kata saja kita temukan. Demikian pembahasan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak pembahasan ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lain. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.